Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dengan taufiknya dalam lanjutan kajian kitab yang sangat bermanfaat, Kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Saat ini kita sampai di halaqah ats-tsaminatu watsalasun, halaqah yang ke-38 atau sesi rekaman audio yang ke-38, yaitu tentang kisah kisah Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam, kisah Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, Nabi yang mulia dari Bani Israel, yang merupakan Nabi yang diutus sebelum Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang mulia ini disebutkan tentu dalam banyak ayat Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah Nabi Isa ibnu Maryam sekaligus juga dengan bantahan terhadap orang-orang yang mengucapkan ucapan yang tidak pantas bagi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak, ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabirah, maha tinggi dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka ucapkan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam banyak ayat Al-Quran, juga tentang ibunya Maryam, wanita yang mulia, Maryam bintu Imran. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samii'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran, Ali Imran, atas semua manusia di alam semesta, yang mereka adalah keturunan sebagian dari sebagian yang lain, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika istrinya Imran berkata, wahai Robku, sesungguhnya aku menadarkan kandunganku yang ada di perutku ini untuk melayani Baitul Maqdis, maka terimalah dariku untuk menjadi ahli ibadah di situ dan mengurusinya. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika dia melahirkan anaknya, maka dia mengatakan, wahai Robku, saya melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah pilih mengetahui tentang yang dilahirkannya, dan tentu laki-laki tidak sama dengan perempuan. Sungguhnya aku menamakannya Maryam, dan sungguhnya aku melindunginya denganmu ya Allah dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya dengan penerimaan yang baik dan menumbuhkannya dengan baik, yang kemudian dijadikan Zakaria yang memeliharanya. Karena Zakaria disebutkan, ada pendapat istrinya Zakaria adalah saudaranya Maryam. Ada juga yang mengatakan istrinya Zakaria adalah bibinya Maryam. Dan setiap kali Zakaria masuk menemuinya, dia mendapati ada makanan atau buah-buahan yang didapatkan bukan di musimnya. Maka Zakaria mengatakan, wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan buah-buahan ini, rezeki ini? Maka Maryam mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batasan. Nah, maka di sini disebutkan tentang kisah keluarga Imran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
Dari sinilah merupakan kakek atau asal usul dari Nabi yang mulia, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi dalam kisah ini Ibnu Katsir rahimahullah taala menceritakan dulu tentang Maryam, ya, wanita yang mulia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ketika dia lahir, orang-orang dari kalangan Bani Israel sampai berebutan untuk mengasuhnya karena dia adalah seorang perempuan yang mulia dari keluarga yang mulia, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yakni ketika itu mereka sampai harus mengundi siapa yang memelihara Maryam, yang ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan undian selalu dimenangkan oleh Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, yang tentu secara syar'i juga dia lebih berhak untuk memeliharanya. Kalau dikatakan istrinya adalah bibi daripada Maryam, maka ada hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, al-khalatu bimanzilatul bibi itu saudaranya ibu, kedudukannya seperti ibu. Ya, kedudukannya seperti ibu. Maka Allah jadikan secara syar'i dia lebih berhak, dan juga secara takdirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian jadikan Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam yang memelihara dan mengasuh Maryam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang Maryam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ala nisa'il alamin ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Dan ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan memilihmu di atas semua perempuan di alam semesta ini. Wahai Maryam, ya, sujudlah, tunduklah kamu kepada Allah, sujudlah dan rukuklah, ya, bersama orang-orang yang ruku." Ya, ini selalu melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-43. Nah, maka di sini menunjukkan keutamaan Maryam. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, dan memang kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala jadikan Maryam adalah wanita yang paling mulia dibandingkan wanita-wanita yang lain, ya. Di dalam beberapa hadis yang sahih disebutkan demikian. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, yang dinyatakan sahih oleh At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbuka min nisa'il alamin bi'arba'in." Cukuplah kamu dengan perempuan yang ada di alam semesta ini dengan 4 perempuan, yaitu Maryam bintu Imran, ya, yang pertama. Yang kedua Asiyah, istrinya Fir'aun. Wa Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah, ya, bintu Khuwailid, istri pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah bintu Muhammad, ya, Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam beberapa hadis yang sahih, ya, seperti hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'un," ya, para perempuan yang merupakan pimpinan kaum perempuan di surga nanti ada 4, yaitu Maryam bintu Imran, Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, kemudian Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah SAW, dan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan selainnya, disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Az-Zahabi, juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang jelas semua hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Maryam yang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan nanti dari rahimnya yang suci akan lahir seorang nabi yang mulia Bani Israel, yaitu Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Nah, ada beberapa hadis yang juga dibawakan di sini, ya, sehubungan dengan penafsiran dari sebagian ulama salaf, bahwasanya Maryam bintu Imran sebagaimana Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, nanti akan menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Mereka menafsirkan di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim, ya, thayyibati wa abkara. Allah akan menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perempuan-perempuan muslim mukmin yang taat beribadah, yang rajin berpuasa, dan thayyibatin wa abkara, yang masih perawan dan ada yang tidak sewaktu di dunia, tentu maksudnya. Ada yang mengatakan athayyibat, yang sudah tidak gadis lagi, maksudnya adalah Asiyah bintu Muzahim. Adapun yang masih perawan adalah Maryam bintu Imran. Ini penafsiran dari sebagian ulama salaf. Kemudian dibawakan beberapa hadis di sini, tapi Ibnu Katsir sendiri mengomentari
hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah ini semua adalah hadis-hadis yang sanadnya bermasalah. Hadis-hadis yang sanadnya bermasalah, ya Allah Ta'ala alam bisawab, ini adalah pendapat dari sebagian ulama salaf yang di kajian yang lalu juga, kalau tidak salah ingat, saya pernah sebutkan pernyataan Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa Asiyah bintu Muzahim nanti akan menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Nah, baik. Kemudian kisah tentang kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kita ketahui di surat Maryam tentang kisah ini dengan cerita yang cukup lengkap, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makana syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaihim ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya." Maka sebutkanlah di dalam Alkitab tentang kisah Maryam ketika dia mengambil tempat yang jauh dari keluarganya di sebuah tempat di sebelah timur, ya. Maka dia mengambil di tempatnya itu ada hijab, kemudian kami mengutus kepadanya malaikat Jibril, ya, yang kemudian malaikat Jibril itu menampakkan diri sebagai seorang manusia. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbika li ahaba laka gulaman zakiyya. Qalat anna yakunu li gulamu walam yamsasni basharu walam aku baghiya. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyinu walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Maka Maryam berkata kepada malaikat Jibril, aku berlindung kepada Allah yang Maha Pemurah darimu jika kamu adalah seorang yang bertakwa. Maka Jibril berkata, sungguhnya aku adalah utusan dari Rabbmu supaya aku berikan kepadamu seorang anak yang suci. Maka Maryam berkata, bagaimana mungkin saya punya anak padahal saya belum disentuh sama laki-laki dan aku bukanlah seorang perempuan pelacur, ya. Maka Jibril berkata, demikianlah yang difirmankan oleh Rabbmu, bahwa itu adalah mudah bagiku, kata Allah, dan kami akan jadikan anakmu ini sebagai tanda kekuasaan Allah bagi manusia, rahmat dari sisi kami, dan ini adalah ketentuan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, dari surat Maryam ayat ke-16 dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Maryam ketika datang kepadanya malaikat Jibril. Yang disebutkan di sini sesuai dengan setelah malaikat Jibril menemui Maryam, kemudian malaikat Jibril meniupkan padanya ruh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran di surat At-Tahrim, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Dan Maryam putrinya Imran yang dia menjaga kemaluannya, yakni seorang perempuan yang suci, yang kemudian kami tiupkan padanya ruh kami. Beberapa dari para ulama salaf menyebutkan bahwa malaikat Jibril meniupkan ruh melalui kerah bajunya, kemudian turun masuk ke dalam rahimnya, masuk ke dalam kemaluannya, ke dalam rahimnya, kemudian dia langsung hamil seketika itu juga, sebagaimana perempuan yang normal hamil setelah dikumpuli oleh suaminya, begitu. Ada juga yang mengatakan, pendapat yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril meniupkan pada mulutnya, atau ada juga yang berpendapat bahwa ruh yang diutus itulah yang masuk ke dalam dirinya Maryam sendiri. Ini pendapat kata Ibnu Katsir menyelisihi teks daripada ayat ini atau kisah yang disebutkan di dalam ayat ini, ya. Yang benar seperti yang dikatakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, yang kemudian dia meniupkan melalui kerah bajunya yang kemudian masuk ke dalam rahimnya, yang kemudian dengan seketika itu dia menjadi hamil. Nah, kemudian diterangkan di sini juga ketika dia hamil, pendapat yang terkuat kata Ibnu Katsir al-zahir, ya, yang nampak di sini bahwasanya dia hamil sebagaimana hamilnya perempuan biasa, ya, selama 9 bulan yang kemudian dia melahirkan sebagaimana layaknya perempuan biasa, yang kalau seandainya ada yang berbeda tentu akan disebutkan dalam kisah ayat ini, ya, karena ada pendapat yang mengatakan dia lahirnya hamil cuma 8 bulan, bahkan ada yang mengatakan cuma 9 jam saja. Ya, ada yang memahami dari firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dia hamil kemudian setelah itu langsung datang waktu melahirkan, padahal ini tidak menunjukkan urutan yang menunjukkan dekatnya waktu, ya.
yang benar di sini, ya, seperti kata Ibnu Katsir, insya Allah dia melahirkan waktu hamil dan melahirkannya layaknya seperti usia kehamilan yang lainnya. Nah, baik. Kemudian disebutkan di sini, setelah itu tentu saja berita tentang kehamilannya tersebar luas di kalangan Bani Israel. Yang kemudian berita-berita yang tidak mengenakan pun sampai tuduhan kepada keluarga Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Ada yang menuduhnya dia sebagian dari orang-orang zindik, ada yang menuduhnya dia berzina dengan seorang ahli ibadah yang juga tekun beribadah, yang masih merupakan anak bibinya sendiri, yaitu yang bernama Yusuf, yang selalu beribadah di tempat ibadah di masjid, ya. Ada juga yang menuduhnya bahkan dengan tuduhan yang lain, ya, termasuk sekelompok dari orang-orang Yahudi yang menuduhnya. Maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala membersihkan Maryam, perempuan yang suci dari tuduhan-tuduhan tersebut, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di ayat-ayat berikutnya di surat Maryam ini. Nah, disebutkan di sini Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam sebuah riwayat Al-Baihaqi yang dinyatakan sahih oleh Al-Baihaqi, bahwa tempat lahirnya adalah di Bait Laham, atau yang kita kenal dengan Bethlehem, ya, yang rumah ini adalah rumah yang didirikan oleh sebagian dari salah seorang dari kalangan raja Romawi. Kemudian ketika tuduhan semakin keras datang menimpanya, yang setelah itu disebutkan dalam kelanjutan ayat Al-Quran ini, bahwa setelah melahirkan anaknya, Maryam datang, ya tentu setelah selesai masa nifasnya dan seterusnya, dia datang membawa anak tersebut kepada kaumnya. Maka mereka pun, ya seperti kita ketahui, menuduh Maryam dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan, "Makana abuka mra'a sau'i wa makana ummuka baghiyah." Ayahmu bukanlah dikenal sebagai seorang yang buruk, dan bukan ibumu juga tidak dikenal sebagai seorang yang berzina atau pelacur, ya. Ibumu adalah seorang wanita yang mulia, demikian pula bapakmu. Setelah itu Maryam pun fa'asyarat ilaih, menunjuk kepada anak yang dibawanya. Maka mereka berkata, "Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya?" Bagaimana kita akan bisa berbicara dengan bayi yang masih dalam buayan seperti ini? Setelah itu disebutkan dalam ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni, ya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam berkata, qala inni Abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Maka Nabi Isa berkata, "Inni Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya." Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ini yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam dalam ayat ini. Ketika dia berhadapan dengan kaumnya, dia mengakui dirinya sebagai hamba Allah, bukan putranya Allah. Dia mengakui ubudiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang berhak disembah, dialah Rabb yang maha pencipta, dialah yang disucikan dari segala bentuk kesamaan dengan makhluknya, disucikan dari sekutu, disucikan dari mengambil anak atau ada yang memperanakannya. Ini sekaligus membantah ucapan dari mereka-mereka yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa sebagai putranya. Nabi Isa sendiri mengatakan, "Inni Abdullah." Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah menurunkan kepadaku kitab, yaitu kitab Injil, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Nah, ketika dia mengatakan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi, ini juga merupakan bantahan. Ya, merupakan bantahan sekaligus pensucian kepada ibunya. Ya, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang nabi kalau memang ibunya itu melakukan perbuatan yang keji seperti yang mereka tuduhkan, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita, ya, dalam ayat ini sekaligus pertama Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang mengatakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah anak atau putra Allah, sekaligus membantah tuduhan keji yang ditujukan kepada ibunya. Maka di jawaban ini juga menunjukkan kepada kita Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruhkan kaumnya kepada tauhid, ya, sebagaimana dia juga menyerukan kepada kaumnya untuk menunaikan salat, membayar zakat, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai seorang yang diberkahi dimanapun dia berada, berbakti kepada ibunya,
ya, kemudian selalu diselamatkan, diberikan keselamatan, penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilahirkan, ketika dia mati, dan ketika dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Makanya di dalam Al-Qur'an, ya, kelanjutan dari ayat ini, Nabi Isa alaihissalatu wassalam berkata, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbku, ya, dan Rabbmu, sembahan kalian satu-satunya, maka sembahlah kepada Allah semata-mata. Inilah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ini kisah tentang kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, di sini jelas sekali, bahkan Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan satu bab khusus di sini, penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala maha suci dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang Nasrani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa adalah sebagai putranya, ya. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa yang mempersaksikan bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah semata-mata dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat yang Allah lontarkan kepada Maryam serta ruh dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah tiupkan kepadanya, perintahkan malaikat Jibril untuk meniup kepadanya, dan bahwasanya surga adalah benar, neraka adalah benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga di atas amal yang telah dikerjakan oleh orang tersebut. Ini juga persaksian yang menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia dengan kalimat kun, ya, kun fayakun, jadi maka jadilah dia bukan putra Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha esa dan maha suci dari semua kebutuhan kepada makhluk punya anak atau diperanakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha tunggal dan maha tidak butuh kepada semua makhluknya. Dialah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih lainnya riwayat Imam Bukhari pernah bersabda, "La tuturuni kama ataratin nasara ibna Maryam, fa inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa ibnu Maryam secara berlebihan, karena aku adalah hamba Allah, maka katakanlah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya atau utusannya. Barakallahu fikum. Inilah insyaallah di kesempatan berikutnya nanti ada kelanjutan dari kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sesi kajian ini bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.